saya senang sekali bisa bersama, diharapkan bisa menjadi satu basis e-commerce dari UKM atau umumnya yang saya hormati Bapak Ahmad Jabadi selaku Deputi Pengawasan yang sudah hadir dan mewakili aspirasi banyak orang tadi, dan antara koperasi dan bisnis platform atau bisa melaunching. Saya kira saya lebih senior dari beliau walaupun sudah semua. Bapak Ibu sekalian, UMKM atau usaha mikro dan kecil itu adalah satu basis pelaku usaha kita yang terbesar dan terbanyak di Indonesia, yaitu 99,03%. Artinya, sebetulnya statistik rakyat itu ada di sini. Jadi hidup matinya rakyat itu ada di sini. Sementara tadi dilaporkan oleh Pak Deputi Pengawasan bahwa ternyata 30 juta itu mati atau mati suri. Dalam arti mungkin ada yang sudah memang betul-betul tidak mampu lagi beroperasi karena krisis di masa pandemi ini itu menghantam betul sektor real dari hulu sampai hilir, dan kita tahu ini dampaknya tentunya akan mengalami satu pelambatan ekonomi yang dahsyat sekali, di mana kita sudah terkoreksi negatif pada kuartal kedua, dan kita harapkan memang kuartal 3 akan membaik, tapi kita lihat apakah memang pemerintah juga bisa banyak membantu untuk ini. Dan yang perlu saya tambahkan di sini bahwa bukan hanya 99% UMKM, tapi bagaimana sebetulnya 99% ini memiliki satu daya tahan yang tentunya tidak hanya tahan terhadap krisis, tapi juga memberi daya tahan kepada masyarakat supaya mereka itu bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik dengan adanya usaha-usaha mikro dan kecil ini. Tapi yang kita tahu bahwa sebetulnya kalau Bapak Ibu sekalian ketahui, negara-negara yang miskin seperti Ghana, Lesotho, dan sebagainya itu adalah pemilik jumlah usaha mikro terbanyak di dunia. Jadi kalau usaha mikronya itu semakin banyak, itu sebetulnya negara itu bisa menjadi semakin miskin. Kenapa? Itu pertanda bahwa terjadi persaingan berdarah-darah di bawah. Anggaplah kalau misalnya jumlah UMKM kita itu kemarin itu sebelumnya adalah 64 juta, itu artinya hampir setiap kepala keluarga itu adalah pengusaha. Artinya bahwa mereka itu tidak masuk di dalam sektor formal, mereka masuk sebagai usaha informal yang di sini biasanya irregulate. Kenapa irregulate? Saya katakan irregulate atau tidak diatur. Contoh saja yang paling nyata adalah Kementerian kita Koperasi dan UMKM dan UKM itu kan tidak menaungi usaha mikro. Dari nomenklaturnya saja yang disebut adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Artinya usaha mikro ini sebetulnya siapa yang bertanggung jawab untuk mendorong, memberikan mendapat dorongan untuk bisa tumbuh berkembang. Ini tentunya juga menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat, bukan hanya negara. Tapi kita tahu bahwa usaha mikro yang jumlahnya saya tadi sebut sampai 99%, ini kondisinya sangat memprihatinkan. Dan ketika terjadi proses krisis ekonomi ini, ternyata mereka juga jatuh dan hampir bisa dikatakan mereka sekarang sudah tidak berdaya lagi atau kehilangan aktivitasnya. Nah, dengan kelahiran My UKM di masa pandemi ini, saya kira adalah satu hal yang tepat sekali, di mana ini bisa diharapkan nanti mendukung bagi pengembangan UMKM selanjutnya, terutama di masa menghadapi pandemi maupun keberlanjutan dari UMKM di masa yang akan datang. Dan ini tentunya bukan tanpa tantangan, karena antara UMKM dan koperasi ini memang belum banyak mengalami sinkronisasi. Ini kenapa terjadi seperti ini? Tentunya juga karena bukan hanya aspek-aspek alamiah dari bisnis itu sendiri,
Tapi sesungguhnya dari aspek regulasi, kebijakan, pemerintah dan sebagainya itu memang belum banyak menyentuh persoalan-persoalan strategis di mana tadi disebutkan UMKM sebagai basis. Contoh yang paling nyata, mumpung ada Pak Ahmad Jabadi di sini, saya berharap Pak Ahmad Jabadi juga kalau di dalam program PEN atau pemulihan ekonomi nasional itu ada modal penyertaan untuk perbankan, bahkan sudah digelontorkan dana penempatan dan modal penyertaan itu untuk UMKM itu masuknya di bank. Mohon kalau bisa dari program PEN yang ada itu tidak semua dimasukkan di bank, tidak semua dimasukkan di sektor perbankan yang kita tahu perbankan kapitalis ini sudah banyak buruk reputasinya ketika dulu masa krisis tahun 97 bahkan menyedot uang sampai satu kali APBN kita yaitu 640 triliun yang kalau di kurs sekarang itu sampai 2000 triliun. Sehingga kita tahu mereka itu bukan hanya dapat dana restrukturisasi tapi dulu dapat dana talangan dan dibawa lari semuanya. Nah, ini anak-anak muda yang sudah meng-create semacam ini saya kira strategis sekali kalau misalnya pemerintah belum percaya dengan model loan atau pinjaman dari LPDP. Kenapa tidak dikembangkan skema PEN ini mengarah kepada skema untuk modal penyertaan? Saya kira teman-teman akan sangat terbuka sekali kalau memang pemerintah berada di dalamnya, karena ini sekaligus juga bisa menjadi model dari PSO atau Public Service Obligation. Artinya ada pemerintah berpihak memberikan affirmative action bukan hanya kepada korporat kapitalis, tapi juga kepada bisnis yang berbasis demokrasi, bisnis yang diperintahkan oleh konstitusi. Dan saya kira bukan tidak mungkin kalau Kementerian Koperasi dalam hal ini bisa memberikan contoh kecil saja misalnya dengan My UKM ini dengan memberikan modal penyertaan misalnya, itu akan menjadi pendorong bagi bisnis-bisnis yang lain, terutama bisnis-bisnis yang memberikan basis layanan semacam My UKM ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa di masa yang akan datang UMKM itu adalah sebetulnya basis usaha mikronya itu yang harusnya di scaling up atau ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau usaha mikro itu semakin hari semakin banyak, itu artinya berarti terjadi persaingan berdarah-darah di bawah. Dan kita tahu dalam situasi seperti itu yang diuntungkan justru korporat besar. Kenapa? Karena yang kecil-kecil ini semua lemah. Kemudian yang besar itulah yang akhirnya mampu melakukan proses lobbying, proses kong kali kong dengan pembuat kebijakan. Dan itulah yang mengakibatkan ekonomi kita sekarang itu seperti piramida, di mana di bawah terlalu banyak UMKM-nya, tapi di atas kemudian terlalu sedikit, tapi menguasai hampir seluruh sektor ekonomi kita, hampir separuhnya dari total GDP kita. Jadi 1% dari total orang kaya di Indonesia itu ternyata sudah menguasai total DGP atau PDB, produk domestik bruto kita, GDP kita itu sampai 50-an%. Nah, sementara dari total kekayaan kita tahu bahwa setiap krisis mereka itu ternyata mengalami satu akselerasi pertumbuhan kekayaan yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan karena Gini rasio yang dilaporkan oleh Swiss Research, yaitu lembaga bereputasi internasional dalam riset ekonomi, itu mereka mengatakan bahwa kita itu Gini rasio kekayaan kita itu sudah 0,82. Ini artinya bahwa segelintir orang kaya itu sangat terlalu kaya sekali dan terlalu banyak yang miskin. Dan yang miskin ini basisnya ada di UMKM ini. Dan kenapa tadi Pak Jabadi mengatakan bahwa mereka itu sudah 30 juta kolaps, kemudian mereka sekarang menjadi penerima bansos begitu mudahnya. Itu artinya bahwa fundamental ekonomi kita itu lemah. Dan ini sebetulnya kesalahan itu bukan ada di masyarakat, tapi justru ada di regulasi. Bahwa kemarin saya juga diundang oleh Komisi Persaingan Usaha, saya katakan Komisi Persaingan Usaha itu juga lahir di masa reformasi 20 tahun yang lalu, tapi kenapa kok justru monopoli dan penumpukan konsentrasi kekayaan itu semakin menjadi-jadi pada segelintir orang. Nah, saya senang sekali mendengar bahwa My UKM ini mengambil concern serius untuk mengangkat derajat dan martabat mereka,
menjadi sebagai pilihan platform dari e-commerce untuk mereka, sehingga nanti memang betul-betul mereka bisa tumbuh berkembang dengan baik. Tapi saya berharap mereka bukan hanya sebagai reseller, melainkan tentunya mereka kita harapkan nanti akan menjadi pendorong bagi tumbuhnya industri rumah tangga di berbagai sektor. Artinya bahwa tentunya kita harapkan juga pemerintah memiliki komitmen yang jelas juga dalam hal ini untuk mendorong mereka dengan substitusi impor, tapi juga arah kebijakan yang jelas dengan memberikan dorongan bagi munculnya home industri, sehingga akan apa yang terjadi itu bahwa basis e-commerce yang terjadi sekarang ini yang masih dibanjiri oleh produk-produk importasi itu bisa diputar balik, kita banjiri balik dengan produk-produk kita dari UMKM kita, dari basis industri rumah tangga kita. Nah, ini saya kira yang paling penting, yang paling mendasar. Kenapa? Karena basis e-commerce kita itu 90% masih didominasi oleh importasi. Itu artinya kita dengan adanya platform, bisnis platform ini ternyata malah justru meningkatkan importasi, artinya menyedot devisa kita. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itu mungkin sebagai gambaran. Jadi kita harusnya mendapat keuntungan dari banyak sisi, tapi malah justru kita mendapat kerugian di banyak hal. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa dalam laporan BPS yang baru saja terakhir itu dilaporkan, itu ternyata adalah sektor pertanian itu meningkat tajam, tumbuh sampai 16%, sementara sektor lain itu turun berada di bawah posisi minus. Ini artinya bahwa sebetulnya basis usaha kecil sektor pertanian ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Justru disinilah harusnya basis UMKM yang akan didorong oleh My UKM ini adalah mendorong bagaimana pertumbuhan sektor pertanian ini menjadi sektor industri rumah tangga. Dan saya kira karena tadi ada perwakilan dari Kementerian Koperasi oleh Pak Djabadi, saya berharap kepada Pak Djabadi untuk disampaikan kepada pimpinan supaya alokasi anggaran itu mampu mendorong tumbuhnya industri-industri rumah tangga ini yang berbasis sektor pangan pertanian. Kenapa? Karena ini sektor yang paling strategis. Suatu bangsa itu akan disebut sebagai bangsa yang berdaulat kalau dia mampu mengatur atau mengendalikan apa yang dia makan sendiri. Hari ini semua yang kita makan itu adalah produk-produk importasi. Di sini sebetulnya juga ekonomi kita menjadi lemah karena kita sangat tergantung sama impor. Ekonomi kita memang diuntungkan di masa pandemi karena ditopang oleh 60-70% sektor konsumsi, tapi konsumsinya importasi ini juga berbahaya. Dan kalau sampai terjadi masalah, itu artinya kita akan mengalami satu kondisi ekonomi stagflasi, di mana kondisi pertumbuhan ekonomi minus ditambah dengan inflasi tinggi. Dan ini bisa menyebabkan goncangnya satu kondisi negara bangsa, bukan hanya terancam dari sisi sosial ekonomi. Saya lihat ini kita belum menganggap ini sebagai masalah serius dari banyak pihak, padahal kita tambah lagi kalau dianggap bensin bagi revolusi itu, misalnya dengan adanya kesenjangan sosial ekonomi yang sudah tajam sampai Gini rasio kekayaan 0,82 tadi itu bahaya sekali. Yang akan terancam adalah seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kalau ini sampai terjadi, maka itu akan membuat kita akan kesulitan untuk membangun kembali bangsa ini, dan kita mungkin akan memulai lagi dari minus, bukan hanya dari nol. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya bangga sekali kepada anak muda, Mas Aldi dan kawan-kawan, yang sudah memberikan satu kebanggaan kepada koperasi, menjadikan koperasi sebagai basis platform bagi pengembangan e-commerce, terutama yang ditujukan kepada UMKM. UMKM dan koperasi itu azasnya adalah subsidiarity. Apa yang disebut dengan asas subsidiarity itu? Asas subsidiarity adalah asas di mana apa-apa yang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri oleh UMKM, itu dikerjakan bersama-sama melalui koperasi. Dan apa-apa yang sudah bisa dikerjakan sendiri-sendiri oleh UMKM tidak perlu dikerjakan oleh koperasi. Saya kira kehadiran e-commerce My UKM ini adalah sudah tepat sekali. Kenapa dia menjadi berbasis koperasi? Karena disitulah inti
dari kekuatan koperasi itu, di mana basis platformnya koperasi yang dimiliki secara bersama-sama seluruh stakeholdernya, dari co-foundernya Mas Aldi dan kawan-kawan, terus kemudian usernya, bahkan juga para pekerjanya atau workernya. Ini adalah satu platform bisnis yang saya kira akan menggusur sistem bisnis konvensional di masa yang akan datang. Dan saya yakin sekali bahwa pergerakan dunia akan mengarah ke sana. Kita tahu bahwa ICA sendiri, International Cooperative Alliance atau gerakan koperasi dunia, juga sudah merilis keberhasilan dari banyak koperasi di seluruh dunia, bahkan menjadi perusahaan-perusahaan besar di dunia yang tetap dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dan kita lihat itu ada di Singapura misalnya, NTUC Fairprice yang dimiliki oleh 800.000 orang, kemudian Mondragon yang dimiliki oleh 80.000 warganya, football club Barca yang kita sekarang sedang rame-rame bicarakan, itu adalah dimiliki oleh para fans klubnya sampai sekitar 200-an ribu orang. Dan saya kira ini ke depannya semua bisnis akan mengarah ke sana, akan bergerak ke sana. Jadi saya senang sekali Mas Aldi dan kawan-kawan dengan MyUKM-nya ini sudah membuat satu sistem bisnis masa depan di masa sekarang. Dan ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena jenis masyarakat masa depan itu tidak lagi bisa hanya berorientasi untuk mengejar keuntungan, memperkaya diri sendiri, dan mengenyangkan perut sendiri. Dengan adanya platform koperasi inilah sebetulnya keadilan ekonomi, ekonomi manfaat, ekonomi kemandirian, ekonomi yang berdaulat, ekonomi yang sesuai dengan konstitusi itu akan menjadi satu kenyataan. Dan ini adalah satu bisnis platform masa depan, bukan hanya bisnis platform di masa kini. Inilah yang disebut oleh Profesor Ferdinand Tonis adalah suatu jenis masyarakat masa depan, di mana kita tidak berorientasi kepada profit oriented, melainkan benefit oriented. Kita akan menjadi suatu masyarakat yang juga bukan hanya sudah menggunakan modernitas dari kemajuan teknologi, tapi kita juga masih terikat kepada nilai-nilai semacam kejujuran, keadilan, kekeluargaan, kebersamaan yang sudah menjadi platform dari MyCoop ini. Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa platform bisnis koperasi sekarang sedang mulai berkembang di berbagai penjuru dunia. Misalnya Anda bisa melihat ada model platform untuk para pekerja fotografi yang dirintis oleh anak-anak muda, yang mereka itu awalnya juga kecewa dengan adanya yaitu Stocksy yang ada di Vancouver, Kanada. Walaupun sebelum pandemi kemarin saya ke Kanada, tapi saya belum sempat melihatnya. Tapi saya mendapatkan informasi yang banyak sekali tentang bisnis platform koperasi pekerja ini, di mana para fotografer yang tadinya itu hanya dapat keuntungan dari bisnis platform yang dimiliki secara kapitalis oleh hanya dapat 5% dari total bagian margin keuntungannya, mereka balik menjadi 85%, 15%-nya milik koperasi, dan itu pun kalau overhead cost-nya sudah tertanggulangi, artinya gaji dan sebagainya para pekerjanya sudah tertanggulangi, keuntungannya bisa di-sharing atau dikembalikan lagi. Dan saya lihat MyUKM sudah mengarah ke sana. Itu artinya adalah bahwa MyUKM ini akan menjadi pionir bagi pengembangan bisnis platform koperasi. Dan saya yakin dengan adanya manfaat yang ditawarkan, dengan kegigihan teman-teman manajemen, Mas Aldi yang sangat dinamis dan muda, saya kira akan mampu menghadapi semua tantangan yang terjadi. Dan kemudian kita tahu bahwa bisnis digital ini banyak sekali yang sudah berkembang. Jadi kalau arah dari bisnis digital ini tadinya orang-orang masih mengejar yang namanya fungsi valuasi, ke depan kenapa tidak kombinasi dari valuasi dan profitabilitas itu juga bisa disajikan. Artinya bahwa kita tidak perlu mengandalkan sokongan dari venture capital pun masih bisa. Dan MyUKM kalau mampu membuktikan ini artinya bahwa ke depan seluruh bisnis mungkin akan berubah, seluruh bisnis platform akan berubah ke arah co-op platform atau platform kooperatif atau bisnis platform berbasis koperasi ini. Jadi kita tahu bahwa proses pengejaran gain dengan fungsi-fungsi valuasi itu hanya pada akhirnya menjatuhkan kedaulatan dari bisnis yang kita kembangkan itu sendiri kepada para pemilik modal besar yang pada akhirnya
malah justru mempercepat proses konsentrasi kekayaan dan menjauhkan kita dari keadilan ekonomi seperti yang diperjuangkan oleh para aktivis koperasi hari ini dan di masa yang akan datang. Dan kita tahu bahwa venture capital ini juga sebetulnya mereka sangat terbatas. Mereka hanya mampu memotivasi anak-anak muda seperti Mas Aldi dan kawan-kawan untuk mereka menjadi obsesif, menjadi juara-juara, menjadi unicorn yang pada akhirnya mereka itu terdilusi sahamnya oleh kekuatan modal yang pada akhirnya juga bukan hanya itu, tapi menjadi penguasaan sektor ekonomi strategis basis platform yang pada akhirnya memperkaya segelintir orang atau membuat kondisi ekonomi kita semakin lemah secara fundamental atau secara mendasar. MyUKM sebagai basis platform, saya pikir ini adalah satu kondisi di mana koperasi paling canggih menjadi modular untuk ini. Dan MyUKM basis koperasi ini bukan hanya akan menjadi ikon di panggung bisnis platform di Indonesia. MyUKM saya kira akan memberikan praktek terbaik bagi apapun bagi kepentingan koperasi adalah untuk atau mengalami proses penuaan atau mungkin jadul atau tidak menarik buat anak-anak muda. Tapi melalui MyUKM saya kira ini semua akan bisa dibalik dan kemudian apa yang akan terjadi adalah bahwa anak-anak muda justru gandum adanya bisnis berbasis koperasi platform ini. Kenapa demikian? Karena saya lihat fenomena yang terjadi hari ini, anak-anak muda banyak yang ingin melakukan bisnis tapi mereka bukan hanya sekedar mengejar keuntungan atau disebut social enterprise. Justru masalahnya sebetulnya ada di pemerintah itu. Kenapa? Dalam mendirikan koperasi, tidak natural bisa mendorong anak-anak muda 1 atau 2 orang dari mereka kemudian mendirikan koperasi. Kenapa harus banyak orang? Tadi kita sudah mendengarkan ada 10 orang. Yang akhirnya lahir adalah kelompok arisan. Dan arisannya itu yang cukup mengenaskan adalah arisan orang miskin yang tidak punya uang. Dan akhirnya malah justru uangnya dari pihak ketiga. Dan akhirnya tertipu. Kemudian disebutlah korban money ponzi yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi. Saya kira Pak Deputi, karena Anda dalam hal ini juga tadi hadir sudah mewakili banyak aspirasi masyarakat, saya kira mohon untuk juga masukan-masukan kami ini bisa diberikan satu apresiasi sehingga anak-anak muda itu bisa nanti bersemangat lagi untuk berkooperasi dengan baik. Mas Fendi, saya masih punya waktu berapa menit nih? Kalau saya dibiarkan, saya bisa 5 jam mungkin tanpa stop. Halo, Mas Fendi. Halo, nggak ada moderator di sini. Bapak Ibu sekalian, saya kira karena saya kira waktu saya sudah sangat banyak, saya juga mungkin menyedot waktu diskusi teman-teman yang lain. Saya berharap bahwa ke depan MyUKM ini menjadi entitas yang tadi mampu menjadi fungsi pendukung atau fungsi subsidiarity dari UMKM yang berbasis industri, yang berbasis pangan, yang berbasis industri rumah tangga di rumah-rumah, kemudian menjadi basis statistik bagi kehidupan masyarakat kita sehingga mereka mampu menjadi kekuatan ekonomi negara atau ekonomi bangsa yang pada akhirnya juga bisa menjadi kekuatan demokrasi ekonomi seperti yang diperintahkan oleh konstitusi. Sekali lagi selamat untuk MyUKM yang sudah mencoba untuk mengawali bisnis platform koperasi ini dan sekali lagi nanti MyUKM ini bisa menjadi satu barometer bagi perkembangan bisnis platform koperasi di tanah air dan kemudian menjadi pendorong atau menjadi trigger bagi tumbuhnya koperasi bisnis koperasi basis platform. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat dan semoga sukses MyUKM ke depannya dan terus warahmatullahi wabarakatuh.